Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, walaupun dalam kesempatan pembelajaran jarak jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan perintah tentang melaksanakan atau perintah untuk melaksanakan zakat. Zakat seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang zakat fitrah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari zakat fitrah itu sendiri. Baiklah, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan sebelum hari raya. Dan zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat nafas atau zakat jiwa. Karena zakat fitrah itu berkaitan dengan diri atau jiwa seseorang. Selanjutnya adalah hukum dari zakat fitrah ini. Hukumnya adalah fardu ain, sama seperti zakat pada umumnya. Jadi zakat hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya adalah fardu atau wajib bagi setiap orang muslim. Tentunya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi zakat fitrah adalah wajib bagi setiap seorang muslim dengan syarat dan ketentuannya. Perbedaannya antara fardu ain dan fardu kifayah adalah kalau fardu kifayah hal yang wajib tapi bisa digugurkan oleh beberapa orang. Jadi wajibnya tidak bagi setiap orang muslim. Kalau sudah ada yang mewakili, berarti sudah gugur kewajibannya. Seperti hukum sholat jenazah. Sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Nah, wajib tapi tidak bagi setiap orang muslim. Kalau sudah ada yang mewakilinya, sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau ada seorang yang meninggal, tidak ada yang menyolatkan, itu hukumnya dosa. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan zakat fitrah. Nah, waktunya kapan dikeluarkannya? Nah, waktunya zakat fitrah ini wajib dikeluarkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi kalau sudah di akhir Ramadan, ya ketika malam terakhir dari Ramadan, itu sudah wajib dikeluarkan. Dan terakhir kapan? Ketika sebelum sholat Idul Fitri. Bagaimana kalau ada yang zakat setelah sholat Idul Fitri? Kalau ada yang zakat setelah sholat Idul Fitri, itu tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Zakat fitrah ini bisa mulai dilakukan mulai ketika awal Ramadan, ketika sudah masuk bulan Ramadan, dan terakhir sebelum sholat Idul Fitri. Tapi waktu yang terbaik adalah sebelum sholat Idul Fitri. Baiklah, selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Nah, maksudnya apa syarat wajib zakat fitrah? Ini adalah syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk melakukan atau menunaikan zakat fitrah. Yang pertama apa? Seorang muslim. Ya. Dia beragama Islam, maka dia wajib. Itu syarat yang pertama. Dia harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, tidak diwajibkan untuk melakukan atau menunaikan zakat fitrah. Yang kedua,
masih hidup ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau ada seseorang dia meninggal setelah sholat Idul Fitri, setelah waktu sholat Idul Fitri, maka dia sudah dihukumi wajib untuk membayar zakat. Atau subuh-subuh sebelum sholat Idul Fitri, dia sudah kena wajib. Syarat selanjutnya adalah mempunyai makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya. Bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok sedikit pun, ya, makanan pokok untuk malam dan siangnya, maka diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Bagaimana kalau tidak punya sama sekali, misalnya seperti gelandangan dan segala macam? Berarti mereka ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi syarat wajib zakat fitrah ada 3. Yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua, masih hidup ketika terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya, keluarganya, untuk malam dan siangnya ketika Idul Fitri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana takarannya atau ukurannya yang wajib ditunaikan. Nah, yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa adalah 1 sok dan 4 mud. Kalau dalam liter itu 3,1 liter. Kalau dalam gram, dalam kilogram 2,5 kilogram dari makanan pokok. Selanjutnya adalah mustahik zakat fitrah. Nah, mustahik zakat fitrah ini adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Jadi mustahik zakat fitrah ini fakir dan miskin. Oke, baiklah, sekian pembahasan kita tentang zakat fitrah. Silakan dibaca lagi bukunya, dipahami dengan baik, karena zakat fitrah ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan zakat ini adalah bagian dari rukun Islam, ya. Rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Selanjutnya silakan dibaca bukunya. Untuk tugasnya silahkan isi Google Form, nanti akan disertakan linknya di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.